Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udi Febriansa. Saya dari kelompok 2. Nah, materi kami kali ini adalah kemagnetan. Yang pertama ada gaya antar kutub magnet permanen. Adapun sifat antara kutub ini yaitu yang pertama ada kutub sejenis melakukan gaya tolak menolak. Yang kedua ada kutub tak sejenis melakukan gaya tarik menarik. Dan yang ketiga, besarnya gaya tarik atau gaya tolak antar dua kutub berbanding lurus dengan kekuatan masing-masing kutub dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar dua kutub. Nah, seperti dilihat pada gambar di atas, ketika kutub utara bertemu dengan kutub utara, maka dia akan melakukan gaya tolak menolak. Begitupun sebaliknya, ketika kutub selatan dan bertemu dengan kutub selatan, maka dia akan melakukan gaya tolak menolak juga. Nah, ketika kutub selatan bertemu dengan kutub utara, maka dia akan melakukan gaya tarik menarik. Nah, secara matematika, besar gaya antar kutub magnet dapat ditulis. Nah, ini adalah sebuah rumus, dan adapun contoh soalnya, dua magnet batak mempunyai kekuatan kutub. Ketika kutub utara dari satu magnet didekatkan dengan kutub selatan magnet lainnya sampai 1 cm, gaya yang dialami adalah 0,00 Newton. Pertanyaannya, berapa kekuatan masing-masing kutub? Nah, kita masukkan sebuah rumus. F sama dengan K M1 N2 per R kuadrat, di mana F ini adalah gaya antar kutub. Gaya antar kutub. K ini adalah konstantanya. M1 adalah kekuatan kutub pertama. Dan M2 adalah kekuatan kutub kedua. Kita kembalikan ke soal. Diketahui F-nya F sama dengan 0,00 Newton, 001 Newton. R-nya adalah 1 cm, sama dengan 0,01 mili. Dan K-nya adalah 10 pangkat -7 WB atau ampere.
Nah, kita masukkan ke rumus, di mana F-nya 0,001 sama dengan 10 minus pangkat minus 7 dan M per 0,01 kuadrat sama dengan 0,001 sama dengan 10 minus 7 M kuadrat per 0,0001. Sama dengan 0,001 kuadrat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari soal tutup tadi. Next. Selanjutnya ada sudut deklinasi. Nah, untuk menentukan sudut deklinasi ini kita bisa tempatkan jarum kompas di atas poros yang memungkinkan jarum tersebut dapat berputar bebas dalam arah horizontal. Lalu amati arah kutub selatan dan utara jarum kompas dan amati pula arah selatan utara geografi di tempat tersebut. Nah, sudut yang dibentuk oleh kedua arah tersebut itu disebut sudut deklinasi. Selanjutnya ada sudut inklinasi. Nah, sudut inklinasi ini didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh garis hubung kutub utara selatan jarum kompas dengan garis horizontal di tempat tersebut. Nah, untuk menentukan sudut inklinasi kita tempatkan jarum kompas pada poros yang memungkinkan jarum berputar bebas dalam arah vertikal. Kemudian kita amati arah kutub selatan utara jarum kompas. Terdapat arah garis horizontal. Sudut yang dibentuk oleh kedua arah tersebut disebut sudut inklinasi. Jika kutub utara jarum kompas berada di sebelah atas garis horizontal, kita sebut tempat tersebut memiliki sudut inklinasi positif. Dan sebaliknya, jika kutub utara jarum kompas berada di bawah garis horizontal, kita bisa sebut tempat tersebut memiliki inklinasi negatif. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kusuma. Saya dari kelompok 2 materi kemagnetan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Ahmed. Konsep garis gaya pada magnet. Konsep garis gaya pada magnet terdapat 4. Yang pertama, garis gaya magnet dilukiskan keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Yang kedua, kerapatan garis gaya persatuan luas di suatu titik menggambarkan kekuatan medan magnet di titik tersebut. Dan yang ketiga, kerapatan garis gaya terbesar diamati di kutub magnet. Dan yang terakhir, yang keempat, makin jauh dari kutub maka makin kecil kerapatan garis gaya. Contoh gambaran garis gaya magnet bisa dilihat dari gambar tersebut. Makin jauh gaya magnet, maka garis gayanya akan semakin renggang, dan sebaliknya semakin dekat dengan magnet maka garis gayanya akan semakin merapat. Medan magnet. Sifat-sifat medan magnet. 1. Arah medan magnet sama dengan arah garis gaya magnet. Dan yang kedua, besar medan magnet sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Hidayat, Prodi Teknik Elektro 2019. Di sini saya akan membahas tentang kemagnetan. Yang akan saya bahas itu adalah poin gaya Lorentz. Oke, langsung saja. Gaya Lorentz ini merupakan nama dari sebuah gaya dalam fisika modern yang diambil dari nama belakang seorang ahli fisika kelahiran Arnhem, Belanda yang bernama Hendrik Antoon Lorentz. Ahli fisika asal negeri kincir angin ini meneliti tentang sebuah interaksi penghantar berarus yang diletakkan di dalam sebuah medan magnet, dan alhasil ia berhasil menemukan sebuah gaya yang kemudian disebut dengan gaya Lorentz. Oke, gaya inilah yang kemudian banyak bermanfaat untuk menggerakkan motor listrik, untuk berbagai keperluan yang lainnya, seperti blender, kipas angin, dan lain sebagainya. Sampai di situ, kemudian kita akan mencoba menentukan arah gaya Lorentz. Oke, arah gaya Lorentz ini dalam berbagai aplikasi soal fisika sering sekali kita menanyakan arah dari gaya Lorentz. Untuk menentukan arah gaya Lorentz ini kita bisa menggunakan dua alternatif. Yang pertama itu adalah alternatif kaidah tangan kanan atau kaidah pemutaran skrup. Oke, jadi sampai di situ saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana yakni dengan kaidah tangan kanan atau kaidah pemutaran skrup yang kita bisa menentukan arah dari gaya Lorentz ini. Jadi langsung saja. Jadi gini ya teman-teman, gaya Lorentz di mana ibu jari ini adalah arus listrik. Kemudian jari telunjuk ini, perhatikan teman-teman, jari telunjuk ini adalah medan magnet. Kemudian jari tengah ini adalah gaya Lorentz-nya. Oke, sampai di situ teman-teman. Dan tadi kita sudah membahas tentang bagaimana apa itu gaya Lorentz, sejarahnya. Kemudian kita bagaimana cara menentukan gaya Lorentz-nya, dan kemudian kita bagaimana cara menentukan besar gaya Lorentz-nya. Oke, di sini saya punya sebuah contoh. Jadi sebuah alat menimbulkan gaya Lorentz itu dialiri arus listrik sebesar 2 ampere dalam pengaruh medan magnet sebesar 4 Tesla. Kemudian yang ditanyakan berapa panjang kawatnya. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menjawabnya. Jadi gaya Lorentz itu adalah 100 Newton. Oke. Kemudian dialiri arus listrik sebesar 2 ampere. Berarti kuat arusnya itu adalah sebesar ini 2 ampere. Oke, kemudian dalam pengaruh medan magnet sebesar 4 Tesla. Berarti saya punya kuat medan magnetnya sebesar 4 Tesla ya. Oke. Kemudian yang ditanyakan berapakah panjang kawatnya? Di sini berapakah panjang kawatnya L? Oke, jadi langsung saja kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu adalah yang teman-teman. F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Perlu teman-teman ketahui bahwa karena di soal ini dia adalah tegak lurus, jadi kita hapus saja sinnya kita hapus. Oke, kemudian kita masukkan nilainya, di mana ini adalah 100 sama dengan 2 kali 4 kali L panjang kawatnya. Di sini sudah L sama dengan 100 bagi 8. 8 ini dari 2 kali 4 ya teman-teman. Di sini saya punya hasilnya 12,5 meter. Oke teman-teman, mungkin sampai di situ pembahasan tentang sedikit pembahasan tentang kemagnetan, di mana yang saya bahas adalah poin gaya Lorentz-nya. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Musyafani dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Spektrometer massa adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menentukan struktur kimia dari molekul organik berdasarkan perhitungan massa dari molekul tersebut serta pola fragmentasinya. Next.
saja. Sampel dalam bentuk gas mula ditembaki dengan berkas elektron berenergi tinggi. Perlakuan ini menyebabkan atom atau molekul sampel berionisasi melepas elektron sehingga menjadi ion positif. Ion-ion positif ini kemudian dipercepat oleh suatu benda potensial dan diarahkan ke dalam suatu medan magnet melalui suatu celah sempit. Di dalam medan magnet, ion-ion tersebut akan mengalami pembelokan yang bergantung pada satu, kuat medan listrik yang mempercepat aliran ion. Makin besar potensial listrik yang digunakan, makin besar kecepatan ion dan makin kecil pembelokan. 2. Kuat medan magnet, makin kuat magnet, makin besar pembelokan. 3. Massa partikel atau ion, makin besar massa partikel, makin kecil pembelokan. 4. Muatan partikel, makin besar muatan, makin besar pembelokannya. Next. Inilah contoh skema spektrometer massa. Dan selanjutnya massa isotop. Isotop adalah atom yang di dalam intinya memiliki jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutron berbeda. Jadi isotop hanya berbeda dalam jumlah neutron, tetapi jumlah proton maupun jumlah elektron sama. Apabila dilewatkan pada spektrometer massa, maka isotop yang berbeda memiliki jari-jari lintasan yang sedikit berbeda. Apabila dia diamati dengan teliti, hasil yang diterekam pada film spektrometer massa diperoleh pola sebagai berikut. Dan siklotron. Siklotron adalah alat yang mempercepat partikel bermuatan dalam lintasan lingkaran. Siklotron mempercepat muatan menggunakan medan listrik bolak-balik. Medan magnet juga dipasang untuk membelokkan arah gerak muatan sehingga dapat dipercepat kembali oleh medan listrik dalam arah sebaliknya. Inilah contoh skema siklotron tambah pada gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanifak Sejulio, Prodi Teknik Elektro 2019. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kemagnetan dalam poin efek Hall. Jadi efek Hall adalah peristiwa terbentuknya beda potensial antara dua sisi material yang dialiri arus listrik ketika material tersebut ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus arah aliran muatan atau arah arus. Jadi seperti pada gambar di samping, akibat adanya medan magnet, maka muatan positif dan negatif mengalami pembelokan dalam arah yang berlawanan, sehingga pada sisi lain terjadi penumpukan muatan positif dan di posisi yang lain juga terjadi penumpukan muatan negatif. Dua sisi benda seolah-olah bersifat sebagai dua pelat yang sejajar yang diberi muatan listrik, sehingga timbul beda potensial antara dua sisi tersebut. Beda potensial tersebut disebut tegangan Hall atau nama lainnya efek Hall. Oke, tadi kita sudah menjelaskan tentang efek Hall. Lanjut materinya ke poin Beam-Starlung. Jadi Beam-Starlung ini adalah partikel bermuatan listrik yang memiliki percepatan atau perlambatan memancarkan gelombang elektromagnetik. Dalam gambarnya sebagai berikut. Jadi elektron yang berkecepatan tinggi menabrak atom-atom yang di permukaan logam, dan ketika elektron yang berkecepatan tinggi menabrak atom-atom tersebut, elektron itu akan kehilangan energinya sehingga dapat memancarkan sinar X. Jadi dari gambar tersebut terjadilah peristiwa sinar X yang dipancarkan. Oke, materi berikutnya adalah aurora, masih dalam
pembahasan kemagnetan. Jadi, di samping dalam proses produksi sinar X, peristiwa BM Sterling tadi dapat diamati di sekitar kutub bumi bentuk cahaya terang yang dikenal aurora. Penyebab muncul aurora dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Misalnya, sebuah muatan kecepatan tertentu masuk ke dalam daerah yang mengandung medan magnet dengan sudut yang tidak tegak lurus. Medan magnet bentuk lintasan partikel berubah menjadi spiral seperti gambar berikut. Jadi bentuk spiralnya seperti begini. Bentuk spiralnya seperti begini. Terus ini garis. Jadi demikianlah gambar aurora. Gambar spiral aurora. Demikian presentasi saya tentang kemagnetan dalam poin efek Hall, BM Sterling dan aurora.